Sudah. Sudah ya, baik ya. Bacakan poin-poinnya saja ya. Siap. Silakan baik-baik. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk keadilan, duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum nomor perkara 205/Pitsus/2024/PN-BJB. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Untuk atas nama para terdakwa Muhammad Irpando alias Ipan bin Abdi Sucipto, Mutajib alias Tajib bin Sujito Santoso, kami selaku tim penasihat hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami merasa bahwa Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan karena telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaan hingga kepada tuntutan. Kami tim penasihat hukum akan membacakan atas replik jaksa penuntut umum, yaitu duplik. Dalam replik jaksa penuntut umum bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan penasihat hukum terdakwa telah keliru dalam membaca surat tuntutan penuntut umum. Surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum adalah surat dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga tidak mungkin bagi penuntut umum dalam surat tuntutan membuktikan kedua pasal secara bersamaan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa. Bahwa kami tim penasihat hukum hanya menuliskan kembali apa yang disampaikan dalam surat dakwaan, surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum sendiri seperti di atas, yang artinya apabila jaksa penuntut umum dalam replik menjawab dakwaan keliru, maka jelaslah dakwaan tersebut telah cacat hukum. Menanggapi dalil jaksa penuntut umum pada halaman 3, kami penasihat hukum sangat menyayangkan bahwa di dalam jalannya persidangan sidang pertama para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang merupakan hak para terdakwa untuk mendapatkannya dari replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan pledoi para terdakwa. Jelas terjawab jaksa penuntut umum mengakui memang tidak ada penyampaian informasi kepada penasihat hukum bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 dilaksanakan sidang pertama, yang mana apabila ditemukan ada kekeliruan dalam surat dakwaan identitas para terdakwa, tim penasihat hukum dapat menyampaikan eksepsi sehingga jelas dakwaan ini cacat hukum dan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang kami hormati dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa kami tim penasihat hukum para terdakwa tetap pada apa yang kami sampaikan dalam nota pembelaan pledoi tanggal 1 Agustus 2024 atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut sudah berdasar sebagaimana KUHP, bahwa penasihat hukum sangat menyayangkan saja tidak ada komunikasi atau penyampaian informasi dari jaksa penuntut umum ketika sidang pertama pada tanggal 11 Juli 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan, di mana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, padahal jaksa penuntut umum mengetahui bahwa para terdakwa mempunyai penasihat hukum, yaitu Kantor Hukum Pengacara Kalimantan Laupum, yang dibuktikan pada tanggal 25 Juni 2024 pada pelimpahan tahap 2 dari Polsek Liang Anggang ke Kejaksaan didampingi oleh penasihat hukum, yang mana antara penasihat hukum terdakwa juga sudah bertukar nomor WhatsApp dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Surat kuasa tertanggal 30 Mei 2024 dan ada bukti dokumentasi lainnya. Dengan demikian, dakwaan yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2024 tersebut dakwaannya merupakan cacat hukum sehingga patut para terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selain itu, para terdakwa juga sudah melakukan tes urin di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru atas nama Muhammad Irpando
alias Ipan bin Abdi Sucipto dan surat keterangan pemeriksaan nomor 123/SKPN/RSDI/2024 atas nama Mutajib dan alias Tajib bin Sujito Santoso oleh Dr. Yiyin Wahyuni OSPPK. Kedua terdakwa hasilnya positif mengandung metapetamin. Oleh karenanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah sebagai pemakai narkotika dan juga korban. Maka daripada itu sudah semestinya dapat mendapatkan rehabilitasi sebagaimana Undang-Undang Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial. Sebagaimana juga SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa penyalahgunaan narkotika bukanlah seorang kriminal melainkan orang yang sakit yang harus diobati agar sembuh sehingga harus direhabilitasi. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, replik dan duplik, maka kami tim penasihat hukum para terdakwa mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini atas nama Irpando alias Ipan bin Abdi Sucipto dan terdakwa Mutajib alias Tajib alias bin Sucito Santoso untuk dibebaskan dari dakwaan atau merehabilitasi para terdakwa atau putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Muhammad Irpando alias Ipan bin Abdi Sucipto dan terdakwa 2 Mutajib alias Tajib bin Sucito Santoso pada saat sidang pertama pembacaan dakwaan tidak didampingi oleh penasihat hukum. 2. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah bersifat sopan dan kooperatif selama pemeriksaan persidangan. 3. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebelumnya belum pernah dipidana atau dihukum. 4. Bahwa terdakwa 1, 2 adalah tulang punggung keluarga untuk kedua orang tuanya. 5. Terdakwa 1 dan 2 berterus terang dan mengakui atas kesalahannya. 6. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. 7. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 merupakan sebagai pemakai dan korban penyalahgunaan narkotika, hasilnya positif menyalahgunakan narkotika jenis sabu atas nama Irpando dan Mutajib. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perkenannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Kami tim penasihat hukum para terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum. Terima kasih.